Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pengantar robotika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Jakarta, STI Danka. Saat ini kita akan membahas mengenai sistem sensor robot. Sebelum membahas mengenai sistem sensor robot, kita akan melihat sekilas mengenai sistem mekanik yang ada pada robot. Mekanika robot itu apa? Mekanika robot adalah sistem mekanik yang memiliki suatu sistem gerak. Jumlah dari fungsi geraknya itu disebut dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Pada struktur roda atau kaki robot, degree of freedom atau DOF berdasarkan fungsi holonomik dan non-holonomik. Fungsi holonomik dan non-holonomik ini seperti apa? Nanti kita akan bahas tersendiri pada episode yang lain. Nah, kita akan lihat bagian-bagian penting dari suatu sistem mekanik robot. Terdiri dari konstruksi chassis, yaitu yang kita bahas adalah rangka chassis, lalu material yang dipergunakan, lalu bagaimana perakitannya dan roda atau kaki yang menggerakkan robot. Kemudian bagian penting dari mekanik lainnya adalah sistem suspensi. Nah, sistem suspensi ini sangat diperlukan pada beberapa kasus ya, pada beberapa kasus robot tertentu ya. Kemudian yang ketiga yang penting lagi dari bagian mekanik adalah sistem transmisi. Sistem transmisi itu upaya untuk menyalurkan daya dari sumbernya ke peralatan yang mungkin diperlukan ya. Pertama kita lihat dulu chassis ya, konstruksi chassis. Pada robot, chassis atau rangka robot yang dibuat itu sebaiknya memudahkan kita untuk meletakkan komponen elektronik yang diperlukan, termasuk adalah sistem sensor ya, untuk meletakkan sistem sensornya agar mudah di tubuh robot. Yang kedua adalah material yang dipakai itu harus sesuai dengan spesifikasi robot yang akan kita buat ya. Misalkan robotnya itu ringan atau tidak terlalu berat, diharapkan tidak berat, itu misalkan maka pergunakanlah material yang memang ringan. Yang ketiga, metode perakitan pada robot. Nah, itu setiap bagian robot itu berbeda-beda perakitannya karena mungkin beratnya berbeda atau penempatannya di chassisnya, lalu ukurannya, fungsinya dan lain-lainnya ya. Mungkin itu karena perbedaan tersebut. Untuk roda robot, nah pada untuk robot yang perlu diperhatikan adalah diameter roda robot ya. Kalau diameternya besar, itu biasanya akan memberikan torsi rendah, tetapi nanti kecepatannya akan bisa menghasilkan kecepatan yang tinggi ya. Kemudian juga tekstur pada roda ya. Itu sangat bergantung pada medan di mana robot akan dioperasikan. Yang lainnya dari mekanika robot yang penting adalah sistem suspensi ya. Sistem suspensi pada robot itu diperlukan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama adalah jika robot yang akan kita buat itu medan jelajahnya membutuhkan kecepatan yang tinggi. Nah, kalau membutuhkan kecepatan tinggi, itu biasanya robotnya akan sering berguncang atau bergoyang gitu. Nah, ini kita butuh sistem suspensi ya, agar robotnya stabil. Jadi sehingga komponen juga tidak mudah rusak misalkan. Yang kedua adalah robot yang memiliki roda 3. Nah, ini juga kan kurang begitu stabil kalau dia berjalan ya. Jadi kita butuh sistem suspensi. Yang ketiga itu jika robot yang mengalami goncangan dengan frekuensi yang tinggi.
Nah, ini sistem suspensi juga diperlukan. Dan yang terakhir adalah jika robotnya itu berukuran mikro. Kalau robot berukuran mikro, ini kita perlu ada sistem suspensi pada. Kemudian mekanika robot yang penting adalah sistem transmisi. Nah, sistem transmisi itu apa? Jadi sistem transmisi pada robot itu fungsinya ya memindahkan sumber daya, misalkan motor diesel atau motor bensin atau motor listrik atau lainnya ya, sumber daya lainnya ke peralatan yang membutuhkan daya, misalkan kompresor, pompa atau mesin. Nah, klasifikasi transmisi daya itu ada dua biasanya. Transmisi daya dengan gesekan, misalkan belt atau roda gesek, lalu transmisi daya melalui gerigi atau dengan gerigi. Contohnya adalah gear dan rantai ya, pada rantai ya. Nah, kemudian kita lihat sistem sensor robot ya. Pertama adalah kita ingin mengetahui apa pengertian dari sensornya. Nah, sensor pada robot merupakan suatu alat yang dapat mengukur atau merasakan sesuatu pada lingkungan sekitarnya. Itu seperti halnya indera pada makhluk hidup ya. Sensor pada robot bisa memberikan suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi misalkan sensor vision gitu, itu sama dengan mata manusia ya. Jadi dia bisa membedakan warna gitu atau membedakan terang gelap dan sebagainya. Lalu klasifikasi sensor ya. Nah, sensor pada robot dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Pertama adalah sensor lokal atau onboard. Itu sensor yang memang sudah terpasang pada tubuh robot ya, atau di dalam robotnya memang sudah ada sensornya. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan sensor global, yaitu jenis sensor yang perlu diinstal di luar robot. Jadi sensornya ada di luar robot, tetapi sebenarnya masih dalam lingkungan robotnya ya. Lalu juga klasifikasi sensor bisa berdasarkan jenis keluarannya dan aplikasinya ya. Yang pertama adalah sensor biner. Nah, itu misalkan sensor TXRX inframerah ya. Jadi transmisi refleksi inframerah. Jadi sensor inframerah. Yang kedua sensor analog. Itu contohnya misalkan sensor pada suhu atau temperatur. Yang ketiga adalah sensor pulsa atau PWM ya. Contohnya nanti ya, giroskop ya, pada giroskop. Yang keempat sensor data serial itu pada GPS, dan yang kelima adalah sensor jalur paralel. Nah, kita lihat tentang sensor biner ya. Nah, sensor biner itu outputnya adalah 1 atau 0, atau bisa juga high atau low ya. Atau kalau dalam misalkan tegangan, misalkan tegangannya 5 volt atau 0 volt, 12 volt atau 0 volt gitu ya. Nah, setiap perangkat sensor pada dasarnya dapat dioperasikan secara biner dengan menggunakan sistem threshold atau komparasi pada outputnya. Jenis sensor biner itu misalnya limit switch dan transmitter receiver inframerah. Itu contoh jadi jenis sensor. Limit switch itu salah satu jenis dari sensor biner, dioperasikan sebagai sensor tabrakan atau pembuka tabrakan ya, yang biasa dipasang pada bumper robot. Sesuai fenomena yang dideteksi, limit switch dapat digantikan dengan LDR ya, light dependent transistor, atau LED inframerah, atau bisa juga NTC, negatif temperatur koefisien, dan juga PTC ya, positif temperatur koefisiennya. Kemudian rangkaian sensor biner berbasis TXRX inframerah itu beroperasi secara biner ya. Keluaran sensor dapat menyatakan ada satu atau tidak ada pantulan sinar inframerah. Artinya adalah ada objek yang menghalangi atau tidak. Itu contoh dari atau sistem
kerja dari sensor berbasis TXRX inframerah. Kemudian kita lihat sensor analog ya. Nah, keluaran analog dalam internal robot berhubungan dengan posisi, kecepatan, percepatan, kemiringan, dan lainnya. Nah, di luar sistem robot, keluaran analog berkaitan dengan penetapan posisi koordinat robot terhadap referensi ruang kerja. Nah, komponen sensor analog yang paling sederhana itu misalkan adalah potensiometer. Ya. Potensiometer sangat berguna untuk mendeteksi putaran. Nah, sebagai sensor analog, itu masalah linearitas adalah hal penting dalam penggunaan potensiometer ya. Jadi harus dibuat linear ya. Sinyal output sensor posisi pada sensor analog misalkan atau sudut dengan potensiometer dapat dimanipulasi menjadi kecepatan dengan persamaan theta atau kecepatan sudut sama dengan d theta dibagi dt atau delta theta per delta t ya, di mana theta adalah sudut, t adalah waktu, dan theta yang titik di atasnya itu adalah kecepatan sudutnya ya. Kemudian ini adalah contoh perhitungan dari sensor analog. Jadi misalkan jika waktu sampling suatu putaran motor adalah 0,01 detik, di mana posisinya pada theta t adalah 3,6 radian, serta pada theta t-1 itu sama dengan 3,56 radian, hitunglah kecepatan sudut saat itu ya. Maka kecepatan sudutnya adalah delta theta dibagi delta t. Jadi atau kita tuliskan 3,56 dikurang 3,6 dibagi 0,01 sama dengan 4 radian per second ya. 4 radian per second ya. Nah, kemudian jenis sensor dengan keluaran analog lainnya misalkan adalah sensor suhu, lalu PSD ya, Positive Sensitive Device, dan accelerometer ya. PSD atau Positive Sensitive Device adalah bentuk pengembangan dari sensor TXRX inframerah yang didesain dengan tingkat kepresisian yang tinggi ya. Jadi TXRX inframerah tadi yang sensor biner tadi ya. Selanjutnya adalah kita ingin melihat jenis-jenis sensor pada robot ya. Jenis sensor yang biasa digunakan pada robot. Pertama adalah sensor jarak. Kedua akan kita bahas sensor api ya. Lalu sensor garis, sensor magnet kompas, sensor kamera, sensor keseimbangan, dan sensor posisi ya. Kita lihat sensor jarak yang pertama ya. Nah, sensor jarak itu mendeteksi adanya halangan atau mendeteksi dinding arena. Nah, ini menghasilkan data jarak dengan benda yang menghalanginya ya. Ini mungkin kita dapat lihat gambar atau foto dari sensor jarak ya. Jadi sensor yang pertama yang sebelah kiri adalah sensor ring infrared, yang kedua adalah sensor ultrasonik ya. Itu jadi contoh dari sensor. Lalu kita lihat sensor jarak inframerah ya. Sensor inframerah sebagai sensor jarak mendeteksi jarak berdasarkan suhu panas sebuah objek ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, di situ ada transmisi LED inframerah ya. Lalu nanti dia misalkan ada penghalang ya. Nanti itu penghalangnya jadi dia memantulkan, nanti ditangkap oleh atau dideteksi oleh namanya fotodioda ya. Nah, dari situ kita bisa tahu jaraknya ya.
jarak penghalangnya ya. Kemudian kalau sensor ada lagi sensor jaraknya, itu sensor ultrasonik sebagai sensor jarak bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara ya. Jadi itu misalkan ada sensor, pertama adalah yang merah ini, yang gambar merah itu sinyal ultrasonik ya. Dia memancarkan sinyal, lalu misalkan ada penghalang ya, ada penghalang, nanti itu sinyalnya itu tadi dipantulkan, lalu diterima oleh sensor yang penerima sensornya yang berwarna biru itu. Nah, itu nanti jaraknya bisa diukur ya, berapa jarak yang terukur, berapa jarak antara sensor dengan penghalangnya. Kira itu ya. Kemudian sensor api. Jadi sensor api pada robot itu mendeteksi adanya api atau tidak ya. Nah, sensor api kalau di sini contohnya mungkin ada sensor untuk mendeteksi cahaya api. Jadi flame detector atau UV-tron ya, UV-tron. Yang kedua, sensor mendeteksi suhu atau thermal sensor. Itu bisa kita lihat contoh atau foto dari sensor api ya. Jadi flame detector yang sebelah kiri ya, dan yang sebelah kanan adalah contoh dari foto dari sensor thermal. Kemudian sensor garis. Jadi mendeteksi ada tidaknya garis berwarna putih dan hitam atau berdasarkan perbedaan terang dan gelap. Itu misalkan di sini ada garis hitam ya. Garis hitam itu ada LED ya, LED warna merah. Dia memantulkan cahaya ke garis hitam lalu akan dipantulkan ke fotodioda ya. Atau misalkan kalau garis putih itu juga bisa ya LED-nya. Kalau ada garis putih dia memantulkan dan akan ditangkap oleh fotodioda. Jadi bisa mendeteksi garis warna putih atau hitam atau berdasarkan perbedaan terang dan gelapnya lintasannya ya, lintasan pada robot. Kemudian sensor garis lainnya adalah ini tadi keterangannya LED. LED itu digunakan sebagai sumber cahaya yang memancarkan warna merah. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya ya warna merah. Terus fotodioda akan menangkap pantulan yang digunakan cahaya LED tadi ya. Nah, jika sensor berada di atas garis hitam, maka fotodioda menerima sedikit cahaya, tapi kalau pada warna putih sebaliknya. Sensor cahaya akan menerima banyak cahaya. Jadi bisa mendeteksi garisnya warna hitam atau putih gitu pada sensor. Terus sensor lainnya pada robot itu sensor kompas ya. Sensor kompas bekerja mendeteksi medan magnet bumi. Nah, pada sensor kompas misalkan tipe CMPS 3 dengan sensor medan magnet Philips tipe Philips misalkan KMZ51, data yang dihasilkan berupa data biner. Nah, jika modul menghadap utara misalkan maka data yang dihasilkan adalah 0,0 heksa ya. Sedangkan jika menghadap ke selatan 7FH ya atau heksa ya. Itu data yang dihasilkannya. Jadi sensor kompas. Kemudian ini adalah contoh dari sensor kompas atau maksud saya fotonya ya, foto. Jadi kita bisa dilihat itu dia bisa dilihat pada pin 1 itu dia butuh tegangan plus 5 volt ya. Lalu ada juga pin 9 itu ada 0 voltnya ground ya. Lalu pin 7 itu frekuensinya ya bisa 50 atau 60 Hz. Pin 6 itu buat calibrate ya. Pin 4 itu PWM-nya ya. Pin 3 SDA dan pin 2 adalah SCL-nya. Jadi itu contoh dari sensor. Kemudian sensor kompas CM3 yang terhubung mikrokontroler dapat dilakukan dengan menggunakan data PWM atau I2C ya. PWM atau Pulse Width Modulation pada sensor ini rentang pulsanya adalah
Misalkan 1 milisecond itu 0 derajat ya, sampai dengan 36,99 milisecond atau 359,9 derajat ya, hampir 360 ya, 360 derajat. Lalu I2C atau Inter-Integrated Circuit ya, itu rentangnya adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Atau sama dengan nanti kalau dalam bentuk itunya binarnya ya bisa 0 sampai 255 ya. Jadi kalau kita menggunakan 8 bit ya, 8 bit ya, 0,255 gitu. Selanjutnya adalah sensor keseimbangan. Sensor keseimbangan biasanya digunakan untuk robot beroda 2 agar dapat berdiri tegak dan tidak jatuh terhadap permukaan bumi. Nah, sensor yang dipergunakan pada sensor keseimbangan itu adalah sensor akselerator dan sensor giroskop ya, sensor akselerator ini kita lihat ya, jadi pada sensor keseimbangan digunakan sensor akselerator ya, itu berfungsi mengukur kecepatan suatu benda yang bergerak dinamik maupun statik. Nah, ini sering digunakan mengukur sudut kemiringan jadinya. Itu kita bisa lihat apa namanya gambarnya ya, gambar dari sensor. Lalu pada sensor keseimbangan juga ada sensor giroskop, itu mendeteksi gerakan rotasi penuh terhadap garis permukaan bumi. Jadi kita lihat ada bagian-bagian dari giroskop ya. Ada rotornya yang warna kuning, lalu ada gimbal, lalu sumbu putar, ada frame giroskop ya. Itu bagian-bagian dari sensor giroskop. Kemudian sensor posisi pada robotnya. Nah, sensor posisi itu dapat menghasilkan data berupa koordinat lintang dan bujur suatu benda. Digunakan untuk mendeteksi posisi robot. Nah, posisi ada di mana? Nah, contohnya adalah kita bisa menggunakan GPS. Itu kita bisa lihat foto dari sensor. Terus sensor lainnya yang dipergunakan pada robot adalah sensor kamera. Nah, sensor kamera dalam robotika itu berfungsi seperti halnya mata manusia, dikenal sebagai robotic vision-nya. Jadi, hasil pengukuran pada kamera digital berupa data resolusi yang dinyatakan dalam piksel atau inci atau piksel per sentimeter. Makin besar nilai resolusi, gambar yang diperoleh itu akan semakin bagus ya. Makin bagus. Nah, itu kira-kira mengenai sensor ya, sistem sensor secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir pada sistem sensor ini kita akan melihat tentang aktuator dan perhitungan PWM-nya ya. Jadi kan biasanya kalau ya, kita perlu aktuator dan perhitungan PWM-nya ya. Aktuator itu apa ya? Jadi aktuator itu adalah penghasil gerakan pada robot. Gerakan rotasi pada robot dan gerakan translasi pada solenoid, hidrolik, dan pneumatik ya. Jadi kalau misalkan nanti aktuatornya untuk gerakan rotasi dan gerakan translasi ya. Kalau gerakan rotasi itu biasanya pada motor, kalau gerakan rotasi pada motor, sedangkan gerakan translasinya itu biasanya pada aktuator solenoid atau aktuator hidrolik dan aktuator pneumatik ya. Lalu juga simulasi aktuator dibuat linear ya. Lalu aktuator cenderung non-linear. Ini tipe-tipe dari aktuator ya. Jadi ada aktuator listrik ya. Jadi mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Ya, itu aktuator listrik. Kemudian aktuator hidrolik itu memanfaatkan aliran bertekanan menjadi gerak
mekanik ya. Terus yang ketiga adalah aktuator pneumatik, itu memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Jadi ini tipe dari aktuator. Jadi ada listrik, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Ini beberapa contoh foto atau aktuator yang ada di pasaran ya. Nah, itu mungkin yang paling kiri adalah aktuator pneumatik yang warna merah itu ya. Contohnya seperti itu. Kalau di itu contoh itunya aktuatornya. Lalu kalau elektrik misalkan motor stepper ya, contohnya aktuator. Lalu ada lagi aktuator listrik untuk solenoid valve ya. Jadi aktuator solenoid. Lalu kemudian ada lagi aktuator hidrolik ya. Jadi bisa ya, nah, aktuator hidrolik di sini contoh gambarnya ya atau fotonya ada silinder hidrolik, ada motor hidrolik, dan ada aktuator putar hidrolik ya. Jadi jenis-jenis dari hidroliknya. Kemudian kita lihat PWM ya. Jadi kita tadi bahas membicarakan sekilas mengenai PWM itu apa. Jadi PWM itu adalah pulse width modulation, adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Misalnya adalah microcontroller. Jadi nanti kita pada robot itu biasanya ya umumnya menggunakan microcontroller ya. Nah, parameter penting PWM yaitu siklus, duty cycle, dan frekuensi ya. Jadi ini dua parameter penting pada PWM. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Yang pertama adalah duty cycle atau siklus kerja. Sinyal kerja PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian off selama sisa periodenya. Presentasi waktu di mana sinyal PWM tetap dalam kondisi on disebut siklus kerja, duty cycle dari PWM. Jadi rumus dari duty cycle adalah T on dibagi dengan T on tambah T off ya. Jadi itu maksudnya waktu on ya, waktu on, waktu hidupnya dibagi dengan siklus totalnya. Jadi siklus totalnya adalah waktu on ditambah dengan waktu off ya, waktu off-nya gitu. Nah, ini contoh dari duty cycle ya, itu duty cycle 40% misalkan ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi itu kalau kita lihat di gambarnya ya, itu ada T-on-nya 40% ya. T-on 40%, itu ada garis warna hijau ya yang di bawah. Lalu ada garis warna kuning, itu T-off-nya adalah 60% itu seharusnya ya, 60%-nya. Jadi duty cycle-nya, jadi yang A-nya itu ada amplitudo, T-on adalah waktu on, dan T-off adalah waktu off. Lalu ada lagi frekuensi PWM-nya. Jadi frekuensi PWM itu menentukan seberapa cepat PWM dapat menyelesaikan satu periode. Nah, satu periode adalah waktu on dan waktu off dari sinyal PWM. Frekuensi itu kan kalau di persamaannya sama dengan 1 dibagi periode waktu, kira-kira ya. Lalu ada lagi ini tegangan PWM ya, tegangan PWM. Perhitungan tegangan output sinyal PWM dapat dihitung sebagai berikut ya. Jadi Vout, tegangan keluaran, sama dengan duty cycle-nya dikali dengan Vin ya. Jadi Vout itu adalah tegangan output, Vin adalah tegangan input, sedangkan duty cycle adalah persentase dari siklus kerja. Ya, jadi persentase dari siklus kerja tadi ya, duty cycle. Ini misalkan contoh perhitungan
dari PWM-nya. Misalkan kita disuruh mendesain, ya, desainlah suatu PWM yang memiliki siklus kerja 60% dengan frekuensi 100 Hz dan tegangan inputnya adalah 5 volt. Ya. Nah ini berarti apa? Duty cycle-nya berapa? Duty cycle-nya adalah 60%, lalu frekuensinya 100 Hz, dan tegangan inputnya 5 volt. Jadi ini diketahui duty cycle 60%, frekuensi 100 Hz, dan tegangan inputnya adalah sebesar 5 volt. Ini hasil perhitungannya ya. Jadi hasil perhitungannya, periode waktunya adalah 1 dibagi 100. Ya. Jadi 1 dibagi 100 Hz, jadi adalah 10 milidetik. Ya. Jadi periode waktu 1 dibagi 100 Hz sama dengan 10 milidetik. Lalu waktu on-nya atau on time-nya adalah kita hitung, ini kan dari rumus tadi ya, duty cycle sama dengan T on dibagi dengan T on tambah T off ya. Nah itu duty cycle-nya tadi berapa? 0,6 ya. 0,6 sama dengan T on. T on dibagi periode waktu. Periode waktunya adalah 10 milidetik. Periode waktunya itu sebetulnya adalah periode waktu adalah T on ditambah dengan T off ya, tadi gitu ya. Maka dari sini kita bisa menghitung nilai dari T on atau waktu hidupnya ya. Jadi T on-nya sama dengan 0,6 dikalikan dengan 10 milidetik. Jadi sama dengan 6 milidetik. Kemudian dari sini kita dapat menghitung T off-nya berapa ya. Nah, T off-nya adalah T total dikurang T on. Tadi T totalnya ya atau periode waktunya kan ada 10 milidetik ya. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4 milidetik. Jadi kita dari sini kita dapat T on-nya 6 milidetik, T off-nya adalah 4. Nah, kemudian dari situ kita bisa menggambar grafiknya ya. Tadi kan kita, nah tegangan output PWM-nya berapa? Jadi Vout-nya adalah duty cycle-nya, tadi duty cycle-nya dikalikan dengan tegangan input. Jadi duty cycle-nya adalah 60% dikali dengan 5 volt, maka duty cycle-nya sebesar 3 volt. 3 volt. Nah, itu kita bisa menggambar ya grafik PWM-nya ya. Jadi apa namanya, amplitudenya itu garis yang warna hitam ini ya. Jadi warna hitam ini itu 5 volt ya. Lalu tegangan duty cycle-nya itu 60% ya. Jadi artinya ini apa namanya yang waktu hidupnya. Kemudian waktu off-nya adalah 4 milidetik. Dan kita bisa hitung periodenya ya. Periode itu 10 milidetik totalnya ya. Di atas itu yang garis abu-abu ya. Lalu tegangan output PWM-nya ini digambar itu yang warna biru ini. Itu Vout-nya sama dengan 3 volt. 3 volt. Demikian kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam ya.